Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Kurniasi, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 25 Kota Bandung. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan paparan tentang materi enzim yang dilaksanakan di kelas 11 MIPAS, program kurikulum sekolah penggerak. Capaian pembelajaran pada fase F, elemen pemahaman proses. Pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan struktur sel serta bioproses yang terjadi seperti transport membran dan pembelahan sel, menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut, memahami fungsi enzim dan mengenal proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh, serta memiliki kemampuan menerapkan konsep pewarisan sifat, pertumbuhan dan perkembangan, mengevaluasi gagasan baru, mengenal evolusi dan inovasi teknologi biologi. Pengertian enzim. Enzim merupakan biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis di dalam tubuh. Kemudian fungsinya adalah untuk mengatur laju reaksi kimia tanpa dirinya sendiri berubah dalam proses tersebut. Sedangkan komponen yang menyusun enzim itu terdiri dari protein berupa apoenzim dan non-protein atau gugus protestik. Berikut ini adalah karakteristik kerja enzim. Karakteristik kerja enzim yang pertama adalah enzim menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi yang dibutuhkan untuk memecahkan molekul senyawa reaktan atau zat kimia yang ada di dalam suatu persamaan reaksi dan selalu mengalami reaksi, terletak di sebelah kiri dari persamaan reaksi. Grafik kerja enzim. Enzim melakukan tugas kritis untuk menurunkan energi aktivasi. Yang terjadi adalah ketika jumlah energi yang harus dimasukkan agar reaksi dimulai. Enzim bekerja dengan mengikat molekul reaktan dan menahannya sedemikian rupa sehingga proses pemutusan ikatan kimia dan pembentukan ikatan berlangsung lebih mudah. Sebagai katalis, enzim mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Berdasarkan grafik ini, enzim melakukan tugas kritis untuk menurunkan energi aktivasi reaksi, yaitu jumlah energi yang harus dimasukkan agar reaksi dimulai. Enzim bekerja dengan menggiat molekul reaktan dan menahannya sedemikian rupa sehingga proses pemutusan ikatan kimia dan pembentukan ikatan berlangsung lebih mudah. Sebagai katalis, enzim mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Berdasarkan grafik ini, adanya aktivasi menggunakan enzim, energi aktivasinya menjadi turun sehingga mempercepat reaksi kimia. Begitupun sebaliknya, jika aktivasi tanpa enzim, maka energi aktivasinya menjadi lebih tinggi. Hal ini akan menjadi rintangan terjadinya reaksi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai terjadinya reaksi kimia. Energi aktivasi atau EA yang sangat besar merupakan hambatan terjadinya reaksi sehingga energi aktivasi perlu diturunkan. Pada beberapa reaksi metabolisme diperlukan energi aktivasi yang besar sehingga diperlukan suhu yang tinggi. Namun suhu yang tinggi akan merusak bahkan bisa mematikan sel. Dengan adanya enzim, reaksi dapat berlangsung tanpa merusak dan mematikan dari sel. Karakteristik enzim. Enzim menurunkan energi aktivasi. Energi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memecah molekul senyawa reaktan. Contoh yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari adalah lemak dalam kacang tanah dapat dipecah menjadi karbon dioksida dan air. Reaksi ini bisa terjadi saat kacang tanah dibakar. Panas yang kuat dibutuhkan untuk memulai pembakaran kacang tanah. Artinya bahwa energi dalam bentuk panas harus disuplai untuk mengurai lemak pada kacang tanah. Enzim mempercepat pemecahan glukosa dan lemak menjadi karbon dioksida dan air pada suhu tubuh yaitu 37 derajat Celcius. Tidak diperlukan panas atau api yang kuat untuk memulai reaksi.
Berikut ini adalah salah satu pencernaan dalam tubuh di mana proses yang dikatalis oleh enzim. Di bagian rongga mulut ini terjadi reaksi kimiawi dengan bantuan enzim di mana amilum atau pati diubah oleh amilase menjadi maltosa. Kemudian berikutnya di lambung ini adalah enzim yang bekerja adalah enzim pepsin yang mengubah protein menjadi peptida. Sedangkan untuk usus halus, di usus halus ini terjadi reaksi enzimatis di mana tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino atau maltosa diubah oleh maltase menjadi glukosa dan glukosa. Sedangkan lipida diubah oleh lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Berikutnya adalah reaksi yang terjadi ketika pengaruh pH terhadap kerja enzim. Pepsin itu di lambung dalam suasana asam, sedangkan ptialin atau amilase di rongga mulut dalam suasana netral, sedangkan tripsin ada di usus halus itu dalam suasana basa. Ini adalah jenis enzimnya. Amilase aktivitasnya menghidrolisis pati menjadi maltosa, maltase menghidrolisis maltosa menjadi glukosa, protease menghidrolisis protein menjadi asam amino, lipase menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim dapat membangun dan memecah zat kompleks. Jadi enzim ini dapat bekerja secara reaksi anabolik, yaitu sel mensintesis zat kompleks dari zat yang lebih sederhana seperti asam amino membentuk protein. Sedangkan reaksi kataboliknya adalah sel memecah zat kompleks menjadi zat sederhana. Contohnya adalah pada peristiwa respirasi sel, glukosa dipecah untuk melepaskan energi dan membentuk karbon dioksida dan air. Atau pada pencernaan, molekul besar dalam makanan menjadi molekul yang lebih kecil oleh enzim pencernaan. Berikutnya adalah penamaan enzim. Penamaan untuk enzim menunjukkan substrat yang digunakan oleh enzim dan selalu diakhiri dengan ase. Sedangkan klasifikasi enzim, enzim diklasifikasikan menurut reaksi kimia yang dikatalisnya. Contoh, enzim yang mengkatalis reaksi hidrolisis sebagai hidrolase enzim dari golongan hidrolase adalah amilase yang menghidrolisis pati atau amilum, protease yang menghidrolisis protein, lipase yang menghidrolisis lemak atau lipida. Berikutnya adalah sifat dan kerja enzim. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Enzim bekerja secara spesifik. Enzim memiliki sifat seperti protein, antara lain bekerja pada suhu optimum, umumnya adalah suhu kamar. Enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa yang kuat dan pelarut organik. Panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. Enzim bekerja secara bolak-balik. Enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, aktif faktor atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat serta konsentrasi substrat. Ini adalah contoh model enzim Look and Key dan model induced fit. Bagian yang pertama ini adalah teori gembok dan anak kunci atau Look and Key teori. Enzim dan substrat bergabung bersama-sama membentuk kompleks. Kemudian hal ini seperti kunci yang masuk ke dalam gembok. Di dalam kompleks, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit teori. Menurut teori kecocokan yang terinduksi, sisi aktif enzim yang merupakan bentuk yang fleksibel ketika substrat memasuki sisi aktif membentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat, kemudian membentuk kompleks enzim substrat. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks,
enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Ini adalah salah satu mekanisme yang tadi sudah disampaikan dalam teori gembok dan anak kunci. Jadi substrat memasuki sisi aktif enzim, kemudian membentuk kompleks enzim substrat, kemudian produk meninggalkan enzim, dan sisi aktifnya enzim dapat diisi substrat baru kembali. Kemudian pengaruh suhu terhadap kerja enzim dan pengaruh pH terhadap kerja enzim. Aktivitas enzim menghasilkan peningkatan sebelum keadaan optimum dan aktivitas enzim menurun setelah melewati keadaan optimum. Pada suhu di bawah 50 derajat Celcius, pada umumnya pH optimum enzim berkisar antara 6 sampai 8. Namun terdapat beberapa pengecualian. Sebagai contoh, enzim pepsin bekerja pada pH 2 di lambung untuk memecah protein menjadi pepton. Laju reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. pH berpengaruh pada kecepatan aktivitas enzim dan mengkatalis suatu reaksi. Hal ini disebabkan konsentrasi ion hidrogen mempengaruhi struktur dimensi enzim dan aktivitasnya. Setiap enzim memiliki pH optimum di mana pH tersebut struktur 3 dimensinya paling kondusif dalam mengikat substrat. Hasil penelitian pada umumnya juga menghasilkan pH optimum di bawah 6,0 dan optimum aktivitas enzim menghasilkan peningkatan sebelum keadaan optimum dan aktivitas enzim menurun setelah melewati keadaan optimum. Nah, ini pengaruh konsentrasi substrat pada enzim, di mana kecepatan reaksi pada konsentrasi substrat juga mempengaruhi kerja dari enzim. Bagaimanakah enzim dapat berpengaruh pada proses pelunakan daging melalui daun atau buah pepaya? Apakah kalian mengetahuinya? Nah, pada kerja enzim seperti ini, maka enzim yang berfungsi adalah enzim proteolitik. Jenis enzimnya adalah enzim papain dan bromelin yang dapat memecah protein sehingga dapat melunakkan daging. Enzim proteolitik akan menghidrolisis daging sehingga akan mengendur dan akan menjadi lebih empuk. Dapat dijumpai pada buah nanas, pepaya, dan demikian paparan sajian tentang materi enzim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.